Sang ibu yang melihatnya pergi awalnya belum sadar. Namun setelah ia sadar, Xiao Chang ingin pergi ke istana pengasingan, ia pun segera mengejarnya. Hingga pada saat gerbang istana pengasingan hendak ditutup, sang ibu berteriak sambil menangis bahwa ia menyesal telah bersikap kasar kepadanya selama ini. Sang ibu memohon kepadanya agar kembali. Namun semuanya terlambat. Pintu gerbang telah ditutup, yang dimana 5 tahun ke depan barulah gerbang itu akan dibuka kembali. Singkatnya, selama Xiao Chang hidup di istana pengasingan, ia pun menghabiskan waktu seorang diri dan berusaha untuk melupakan Ling Buyi. Sedangkan Ling Buyi sendiri berperang di garis depan dengan harapan ada sebuah pedang yang bisa membunuhnya, karena ia bertujuan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, selama berperang ia selalu menang, yang membuat ia tidak mati. Bertahun-tahun kemudian, kini keluarga Chang memiliki hidup yang lebih baik. Cucu dari si nenek masing-masing telah menikah dan hidup bahagia. Namun tetap saja, Yuan Yi merindukan Xiao Chang. Sementara Ling Buyi atau Wu Sang ini bertahun-tahun hidup di medan peperangan dan akhirnya terjatuh sakit akibat kelelahan. Setelah ia terbangun, Ling Buyi terkejut melihat Jitong, pelayan permaisuri, berada di sana dan sedang merawatnya. Di sana, Jitong berusaha untuk mengambil hatinya karena sejak dulu ia sudah menyukainya. Hingga pada malam hari, Jitong dengan sengaja meracuni suaminya sendiri hingga mati. Dengan begitu ia memiliki kesempatan untuk menikah dengan Ling Buyi nantinya. Tak terasa 5 tahun kemudian, kini Xiao Chang bersama permaisuri disibukkan dengan mendekorasi istana pengasingan untuk menyambut tahun baru. Di sana permaisuri memiliki sebuah keinginan, yaitu melihatnya menikah dengan Ling Buyi dan memiliki seorang anak. Ia juga khawatir terhadap keselamatan Ling Buyi yang selama 5 tahun ini berada di garis depan dan belum pulang. Lalu tak lama kemudian, permaisuri jatuh pingsan. Singkatnya, Xiao Chang telah keluar dari istana pengasingan dan melapor kepada kaisar bahwa permaisuri sedang sakit. Tabib telah memvonis nyawanya tidak akan lama lagi. Kaisar bersama selir Yu yang kini telah menjadi permaisuri menjadi sangat khawatir. Sudah lama kaisar menyuruhnya untuk keluar dari istana pengasingan, namun permaisuri tidak mau. Kaisar juga sudah beberapa kali datang untuk menjenguk, namun hasilnya tetap sama. Permaisuri melarang siapapun untuk datang. Lagi dan lagi, Yuan berusaha mendekati Xiao Chang dan mengajaknya menikah. Ia pun jujur selama ini sudah menyukainya. Xiao Chang menjawab, ia tidak akan menikah dengan siapapun. Meskipun pernikahan ia dengan Ling Buyi sudah batal, ia sebelumnya sempat bersumpah hanya akan menikah dengannya saja dan tidak akan menikah dengan pria lain. Lantas, Xiao Chang meminta maaf kepada Yuan sebab tidak bisa menerima cintanya itu. Selama 5 tahun, akhirnya Ling Buyi telah pulang ke istana. Kaisar yang melihatnya menjadi sangat senang
karena ia baik-baik saja. Mereka pun segera masuk ke dalam, dan kaisar mengatakan Xiao Chang selama 5 tahun terakhir berada di istana pengasingan dan tidak pernah keluar sekalipun. Ia pun memintanya untuk menemui Xiao Chang, namun Ling Buyi menolak, bukan karena ia tidak mau, namun ia malu. Ditambah lagi ia tidak yakin apakah Xiao Chang mau memaafkannya atau tidak. Melihat hubungan mereka berdua yang berada di ujung tanduk, kaisar tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Ling Buyi hendak pergi menemui permaisuri. Namun di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan Xiao Chang. Ia pun malu untuk bertemu dengannya. Xiao Chang yang tidak ingin bertemu dengannya lagi dengan cepat menaiki kuda. Namun sesaat kakinya terpeleset. Dengan cepat, Ling Buyi membantunya. Hal tersebut seketika membuat Xiao Chang teringat di saat dulu bahwa Ling Buyi juga pernah melakukan hal yang sama. Sesaat ia melihat tangannya terluka parah dan tali benang miliknya selalu melekat di tangan Ling Buyi. Setelah itu mereka pun berpisah seperti orang yang tidak saling kenal. 你的手，多少而已。药能请吗？走。 Ling Buyi dihampiri oleh Jitong yang mengungkapkan isi hatinya dan berharap ia mau menikahinya. Dengan tegas, Ling Buyi menjawab ia tidak akan menikahi wanita lain karena sudah bersumpah. Lagi pula ia juga tidak menyukainya. Jitong lalu mengungkit selama Ling Buyi terluka di medan peperangan, ia yang selalu bersamanya untuk merawat lukanya. Namun kenapa ia tidak mau menjadikannya sebagai istri? Ling Buyi menjawab ia tidak pernah meminta untuk dibantu. Dan lagi pula Jitong merawat lukanya baru sekali. Dan setelah itu diusir dari base camp miliknya. Jitong sampai-sampai bersujud. Menjadi selirnya sekalipun ia mau asalkan menikah dengannya. Sesaat Ling Buyi berkata ia sudah tahu bahwa Jitong membunuh suaminya sendiri. Ia akan merahasiakan hal tersebut asalkan Jitong tidak mengganggunya lagi. Apabila masih mengganggunya, ia akan melapor kepada kaisar. Sontak ia pun tidak terima atas perlakuan Ling Buyi dan bertanya apakah semuanya ini gara-gara Xiao Chang. Ling Buyi menjawab sebelum Xiao Chang masuk ke dalam kehidupannya, Jitong tetap bukan wanita yang ia sukai. Setelah itu, ia pun menemui Xiao Chang sambil meminta maaf. Ia meminta maaf kepadanya karena selama ini sudah salah menyukai seseorang. Ia pun jujur sebelum Xiao Chang hadir di istana, Jitong sudah lebih dulu menyukai Ling Buyi. Namun hingga sekarang, Ling Buyi tetap tidak menyukainya dan ia sadar akan hal tersebut. Maka dari itu ia meminta maaf kepada Xiao Chang dan meminta ia untuk menjaga Ling Buyi. Nanti malam ia akan pergi kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, ia ingin membalas jasa permaisuri kepadanya selama ini. Ia kenal kepada seorang tabib di kampung halamannya, dan ia yakin tabib itu akan bisa menyembuhkan permaisuri yang saat ini sedang sakit parah. Ia pun lalu mengajak Xiao Chang untuk pergi menjemput tabib itu. Sementara Ling Buyi menemui permaisuri yang terbaring lemah. Melihat kedatangannya membuat permaisuri begitu senang. Ia lalu berpesan supaya Ling Buyi segera berbaikan dengan Xiao Chang karena harapannya sebelum meninggal bisa melihat mereka berdua menikah. Ling Buyi seketika menangis karena ia juga mengharapkan hal itu. Namun saat ini Xiao Chang mustahil memaafkan kesalahannya dan ia pun juga sadar akan kesalahannya. 才能并肩同行。 Akhirnya Jitong bersama Xiao Chang telah berangkat untuk menjemput seorang tabib yang dimaksud. Ling Buyi lalu diberikan informasi oleh pelayan di istana kalau Xiao Chang pergi bersama Jitong. Sontak ia pun terkejut dan menyadari kalau Jitong pasti berniat jahat kepada Xiao Chang. Dengan cepat ia pun pergi menyusul kepergian mereka.
Dan benar saja, Jitong hendak membunuhnya karena dianggap merebut Ling Buyi. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka Xiao Chang juga tidak berhak mendapatkannya. Untung saja Ling Buyi berhasil mengejar mereka. Ia pun menghentikan pisau yang digunakan oleh Jitong untuk membunuh Xiao Chang dengan tangannya sendiri. Dan setelah itu ia mencoba menghentikan laju dari kereta kuda tersebut. Sayangnya kereta itu jatuh. Namun nasib berkata lain. Ling Buyi berhasil membawa Xiao Chang untuk keluar, sedangkan Jitong terjatuh ke jurang. Kini mereka bertaruh hidup di sisi jurang. Ling Buyi tidak akan melepaskan tangannya, karena apabila Xiao Chang mati, maka ia juga akan ikut mati. Untung saja anak buah Ling Buyi datang tepat waktu dan menarik mereka dari sisi jurang menggunakan tali. Setelah selamat, Ling Buyi mencoba meminta maaf kepadanya. Xiao Chang yang keras kepala tidak mau memaafkannya. Mendengarkan hal tersebut, Ling Buyi lalu pamit untuk pulang. Baru saja hendak kembali, mereka mendapatkan informasi bahwa permaisuri sudah mau meninggal. Sesampainya di istana, terlihat semua orang sudah berkumpul. Permaisuri hanya meminta satu hal kepada anak-anaknya, yaitu jangan membuat keributan dan membuat onar, sebab kelakuan mereka hanya akan mencoreng nama baik keluarga kaisar. Selir Yu berkata selama ia masih hidup, ia akan mendidik anak-anak sebaik mungkin agar kelak di masa depan tidak menyusahkan negara. Setelah itu, ia memanggil Ling Buyi untuk meminta maaf karena ia tidak tahu penderitaan yang dialami olehnya selama ini. Dan ia juga baru tahu Ling Buyi adalah Wu Shang, anaknya Jenderal Ho. Ia merasa bersalah karena baru mengetahui hal tersebut. Xiao Chang juga dipanggil dan permaisuri mau ia jangan terlalu egois dan keras kepala. Ia harus bisa belajar memaafkan karena penyesalan selalu datang di akhir dan membawa kesengsaraan. Setelah itu ia pun meninggal dunia. Semua orang di sana begitu sangat bersedih. Xiao Chang lalu hendak kembali ke kamar. Ia pun melamun dan merasa bingung harus melakukan apa. Dalam kondisi sangat lemah, ia pun pingsan di jalan. Ling Buyi yang melihatnya segera datang untuk membawanya pergi kembali ke rumahnya. Lalu, kedua orang tua Xiao Chang bertanya apa yang telah terjadi. Ling Buyi menjawab kalau permaisuri baru saja meninggal. Sontak mereka berdua pun terkejut mendengarkannya. Sesaat, Chang Xi bertanya apa yang dimau oleh Ling Buyi, sebab ia meninggalkan Xiao Chang 5 tahun yang lalu, dan kini kembali lagi ke kehidupan anaknya. Selama 5 tahun terakhir, Xiao Chang menyendiri di istana pengasingan, selalu sakit-sakitan dan hampir tewas, sampai-sampai Xiao Chang telah membuat peti mayat untuknya sendiri. Seketika Ling Buyi langsung sujud meminta maaf. Ia mengaku bersalah karena sudah mengecewakan Xiao Chang dan mengecewakan mereka semua. Maka dari itu, ia memutuskan untuk pergi karena merasa malu dan tidak pantas untuk Xiao Chang. Selama ini ia berperang di garis depan dengan harapan bisa dibunuh oleh pedang musuh. Namun nyawanya selalu selamat dan hidup sampai sekarang. Padahal ia sudah berniat untuk mati. Yuan Yi berkata apabila ia mencintai Xiao Chang maka kejarlah dan segera meminta maaf. Namun keputusan berada di tangan Xiao Chang. Mereka sebagai orang tua tidak berhak ikut campur masalah mereka. 霍将军，你们一个有情，
Lalu, Xiao Chang bersama Ling Buyi mengobrol empat mata, yang pada intinya Ling Buyi meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Alasan ia meninggalkannya bukan karena ia tidak mencintainya, sebab ia merasa malu dan bersalah akibat telah membohonginya selama ini, dan juga ia tidak ingin Xiao Chang celaka karena dirinya. Di sana Xiao Chang menjawab ia kecewa kepada Ling Buyi sebab mereka sudah bersumpah untuk selalu bersama apapun yang terjadi dan tidak meninggalkan satu sama lain. Namun justru ia yang meninggalkannya. Xiao Chang saat ini sudah menutup hatinya. Ia tidak akan menerimanya lagi dan tak akan pernah memaafkannya. Karena mereka sudah bersumpah sebelumnya, Xiao Chang juga tidak akan menikah dengan pria manapun sampai ia mati. Lalu mereka pun keluar untuk melihat bintang di langit galaksi, dan Xiao Chang meminta ia untuk tidak menemuinya lagi. Alhasil mereka berdua pun berpisah. Terlihat jelas Ling Buyi menangis di depan pintu, menyesali apa yang telah ia perbuat. Sementara Xiao Chang berusaha untuk tetap tegar. Keesokan harinya, Yuan bertemu dengan Xiao Chang. Di sana ia masih berusaha untuk mendekatinya, karena tahu ia bersama Ling Buyi tidak memiliki hubungan lagi. Di sana, Yuan berjanji akan membahagiakannya. Namun tetap saja, Xiao Chang menolak. Ia telah bersumpah untuk tidak menikah lagi. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa memenuhi keinginannya. Setelah itu, Ling Buyi bersama Yuan saling mengobrol. Karena Ling Buyi telah tahu selama ini Yuan berusaha untuk mendekati Xiao Chang. Yuan menjawab, hati Xiao Chang telah dimiliki oleh Ling Buyi. Mau sekeras apapun ia berusaha, ia tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Maka dari itu, Yuan meminta Ling Buyi untuk memperjuangkan Xiao Chang. Melihat mereka berdua bahagia, sudah cukup untuknya. Mendengarkan hal tersebut, Ling Buyi semakin yakin dan bertekad untuk memperjuangkan Xiao Chang kembali. Sementara itu, Xiao Chang diajak pergi oleh Luli, yang kini sudah tobat dan menjadi baik. Ia pun dibawa ke rumah keluarga Luo. Di waktu bersamaan, Wu Sang bersama pasukannya tiba-tiba diserang oleh para bandit yang tidak dikenal. Setelah berhasil mengalahkannya, Ling Buyi bertanya maksud tujuan mereka menyerang. Namun sayang, bandit itu melakukan bunuh diri. Sedangkan Xiao Chang berada di rumah keluarga Luo yang berada di Kabupaten Hua. Saat ini, kepala keluarga Luo dipimpin oleh Lu Yao. Sesaat, Zong Jun, istrinya Lu Yao, hendak melahirkan. Melihat hal tersebut, Lu Yao menitipkan istrinya kepada Xiao Chang dan ia hendak pergi mencari tabib. Sedangkan si gendut mengatakan bahwa para bandit yang menyerang mereka tadi merupakan milik keluarga Luo. Mendengarkan hal tersebut, ia pun membawa mereka untuk pergi ke Kabupaten Hua. Luli membawa Xiao Chang beserta Zong Jun ke aula sambil menunggu kepulangan Lu Yao yang membawa tabib. Namun anehnya, tiba-tiba Luli menyuruh para pelayan untuk keluar dan menutup pintu. Dari sini, Xiao Chang menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres. Dan ternyata benar, Luli seketika menyerangnya dan hendak membunuh Xiao Chang menggunakan pisau. Ternyata alasan Luli mau membunuhnya karena Xiao Chang dianggap sebagai penyebab abangnya tewas terbunuh. Yang tak lain adalah Luo Ben. Ia pun ingin membalaskan dendam.
Zongjun yang hendak melahirkan berusaha memasuki pintu rahasia di aula tersebut dan mengajak Xiao Chang untuk segera ikut bersamanya. Dengan cepat, Xiao Chang menolak Luli dan pergi dari sana. Tak lama kemudian datang seseorang yang menyuruh Luli untuk melakukan semuanya ini. Belum diketahui siapa orang tersebut. Sedangkan Xiao Chang sangat terkejut melihat Yuan berada di sana dan sedang disandra. Tubuhnya pun terluka parah seperti sehabis disiksa. Tanpa bertanya apa-apa, Xiao Chang segera membuka gembok yang mengikatnya, menggunakan tusuk rambut. Sedangkan Luli secara mengejutkan langsung dibunuh oleh orang yang telah bekerja sama dengannya. Alasan orang itu membunuhnya sebab ia sangat membenci Luli beserta keluarganya itu. Sesampainya Ling Buyi di Kabupaten Hua, ia merasakan seperti ada yang tidak beres. Ia pun mencoba melihat area sekitar, dan tiba-tiba warga sekitar menyerang mereka. Saat bertarung, warga yang menyerang melempar minyak tanah. Lalu anak panah berapi membuat minyak tanah itu terbakar. Ling Buyi menyadari terdapat seseorang yang ingin memisahkan ia dengan pasukannya. Tanpa gentar sedikit pun, ia pergi mencari orang dalang di balik penyerangan ini. Akhirnya, Xiao Chang berhasil melepaskan Yuan. Baru saja mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam lubang perangkap. Pintu itu pun hendak menutup. Lalu, dengan cepat, Ling Buyi melompat untuk menyelamatkan mereka. Dari sinilah mereka pun sadar seseorang sudah menjebak mereka semua untuk melakukan balas dendam. Mereka pun bingung siapa orang tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah seseorang yang membunuh Luli tadi, yang ternyata ia adalah Yanji, istrinya Luo Ben. Ia yang telah merencanakan semua jebakan ini untuk balas dendam kepada mereka semua atas meninggal Luo Ben suaminya. Tempat itu pun telah dipenuhi minyak tanah beserta jerami, yang dimana ia akan membakar tempat tersebut supaya ia bersama mereka bisa mati bersama-sama. Singkatnya, tempat itu pun mulai dibakar. Karena ruangan itu kedap udara, mereka semua hampir tewas sebab menghirup asapnya. Ling Buyi merobek bajunya dan ia berikan kepada Yuan beserta Zongjun. Sedangkan Yanji akhirnya pingsan akibat menghirup asap tersebut. Di saat detik-detik terakhir sebelum mereka tewas, tiba-tiba pintu perangkap tersebut dibuka secara paksa oleh pasukan milik Ling Buyi. Zongjun, Yuan beserta Xiao Chang ditarik untuk naik ke atas. Namun sayang, di saat Ling Buyi mencoba naik, tiba-tiba Yanji menghentikannya dan menarik kakinya. Semua pasukan berusaha keras menarik pintu tersebut. Namun pada akhirnya, Ling Buyi merelakan dirinya terbunuh di sana. Mereka pun segera keluar dan aula itu seketika meledak. Xiao Chang menangis histeris melihat Ling Buyi tewas terbunuh. Begitu juga dengan semua pasukan di sana. Xiao Chang akhirnya menyesal sebab tidak memaafkannya kemarin. Ia pun memohon kepada Tuhan supaya Ling Buyi bisa selamat. Siapa sangka Ling Buyi ternyata masih hidup. Melihatnya di sana, Xiao Chang segera memeluknya. Alasan ia masih selamat sebab ia menemukan sebuah terowongan yang digunakan oleh Yanji sebelumnya dan merangkak untuk keluar.
Lu Yao yang kembali sangat bersedih karena mengira istrinya telah mati. Namun di saat ia melihat Zhong Jun masih hidup, ia pun menjadi senang. Sedangkan Yuan meminta mereka berhenti untuk bermesraan dan segera menolongnya yang kini terluka parah. Singkat cerita, pangeran ketiga yang kini telah menjadi putra mahkota membawa pasukannya untuk menangkap seseorang yang bernama Tian. Tian adalah anak buahnya Peng Kun yang masih tersisa. Tian saat ini berencana menghancurkan kota Gu seperti saat dulu. Tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh pangeran ketiga. Saat hendak menangkapnya, tiba-tiba pasukan milik Tian sudah mengepung tempat tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Alhasil, karena kalah jumlah, pasukan milik pangeran ketiga kalah berperang. Di saat pangeran ketiga hendak dibunuh oleh Tian, Ling Buyi datang membantunya dengan membawa pasukan berjubah hitam miliknya. Sementara itu, Xiao Chang bersama sebagian pasukan milik Ling Buyi mencoba mengisolasi para warga di kota Gu, sebab kota tersebut hendak diserang. Di saat sedang sibuk menyelamatkan para warga, tiba-tiba serangan telah datang ke arahnya. Ratusan anak panah berapi menyerang kota Gu hingga terbakar. Dari kejauhan, Ling Buyi melihat kota Gu, tempat kelahirannya, sudah terbakar. Ia pun menjadi sangat murka dan segera membunuh Tian agar bisa cepat membantu kota Gu. Sedangkan Xiao Chang saat ini berada paling depan untuk menghadapi pasukan musuh yang sudah masuk. Siapa sangka ayah, ibu beserta seluruh keluarganya datang membantu. Akhirnya pasukan musuh berhasil dikalahkan, dan api yang membakar kota Gu juga berhasil dipadamkan. Ling Buyi datang ke sana dan segera memeluknya, karena ia sangat khawatir akan dirinya. Seluruh warga akhirnya selamat dan perang itu dimenangkan oleh mereka. Singkat cerita, Ling Buyi bersama Xiao Chang bersatu kembali. Dendam sudah terbalaskan. Semua musuh pun sudah dikalahkan. Kini ke depannya, kehidupan mereka bisa lebih tenang dan damai. Mereka berdua pun berencana akan segera menikah di tempat tersebut. Lalu setelah menikah, mereka berdua berniat tinggal di luar, membuat rumah istana sendiri, dan hidup berdua hingga tua. Saat sedang berciuman, ayah Xiao Chang melihatnya dan hendak menghentikan mereka. Namun dengan cepat, Yuan Yi menghentikan suaminya ini agar tidak mengganggu mereka berdua.
Lalu mereka semua pun berkumpul, lengkap dengan pasangan mereka masing-masing. Sedangkan sang raja mendapatkan berita bahwa Ling Buyi bersama Xiao Chang hendak menikah sekarang. Ia pun marah sebab tidak mengundang dirinya dan menikah di luar istana. 陛下，你这可过分了！过分吗？是他们过分。这么多年，为了什么？ Selir Yu yang melihatnya seperti itu langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Alhasil, kaisar mau tidak mau tidur di luar. Mereka semua pun memandang bintang-bintang di langit galaksi. Dan ending cerita film ini, semua senang, semua bahagia. Dan film Love Like the Galaxy pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.